Tadi di depan saya bilang Imam Hasan Al-Basri itu punya pandangan yang agak pesimis tentang dunia. Sebenarnya hampir semua sufi juga begitu. Katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia ini seperti ular, terasa mulus kalau disentuh tangan, tetapi racunnya dapat mematikan. Maka hati-hatilah dengan dunia. Ular itu kan halus. Kalau tidak percaya kamu lus-lus kalau berani. Kenapa kamu takut sama ular? Karena racunnya dapat mematikan. Harusnya kamu kalau takut dekat atau menyentuh ular, seperti itulah sikapmu pada dunia, biar tidak sembrono. Yang kedua, dunia ini adalah janda tua yang telah bungkuk dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Maksudnya apa? Banyak loh sebelumnya orang yang jatuh cinta sama dunia, dan orang itu sekarang mati sudah. Maka dunia ini posisinya janda. Jadi orang yang jatuh cinta sama dunia itu sebenarnya kalian sedang jatuh cinta sama janda. Kenapa? Sebelum kamu sudah banyak yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan orangnya sudah banyak juga yang meninggal. Berarti kan kamu dapat bekasnya mereka. Itu pun kamu senangnya setengah mati sama dunia. Jadi dunia itu janda tua yang bungkuk, yang sudah beberapa kali ditinggal mati suaminya. Beberapa kalinya itu bisa jumlahnya ratusan juta itu sudah. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Jadi seperti itu Imam Hasan Al-Basri memahami dunia. Oke, lah terus diapain dunia ini? Dunia adalah negeri tempat beramal. Tapi ada rumusnya. Rumusnya apa? Barang siapa bertemu dengan dunia dengan rasa benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Jadi jangan jatuh cinta sama dunia, zuhudlah. Zuhud itu memandang kecil, memandang tidak terlalu penting. Maka dunia akan kamu dapati banyak manfaatnya. Nanti di quotes yang lain katanya Imam Hasan Al-Basri, dunia itu alat. Maka jadikan dia alat untuk tujuanmu, jangan dibalik. Kamu yang jadi alatnya dunia. Banyak orang yang hari ini terbalik. Dia jadi alatnya dunia, bukan dunia yang jadi alatnya untuk mendekat pada Allah. Namun barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat pada dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Apapun yang menurutmu bagus, indah di dunia ini, sikapilah dengan zuhud. Anggaplah dia kecil, tidak terlalu penting. Karena kalau kamu jatuh cinta beneran, rindu beneran, tertambat beneran sama dunia, bersiaplah untuk menanggung segala penderitaan dan resikonya. Apapun itu. Harta itu terlalu sedikit membuatmu gelisah, terlalu banyak membuatmu bingung. Apalagi pasangan, istri, suami, terlalu jelek kamu stres, terlalu cantik kamu ya stres. Kalau terlalu tertambat susah. Jabatan juga begitu, pangkat juga begitu, kedudukan juga begitu. Begitu kamu terlalu terikat ke sana, siap-siaplah menanggung resikonya. Jadi ini pandangannya Imam Hasan Al-Basri tentang dunia. Masih ada lagi. Tidaklah gambaran kehidupan dunia ini seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali seperti orang yang tidur. Dia melihat dalam tidurnya apa yang dia senangi, kemudian dia tersadar bangun. Ini mirip dulu Imam Ghazali yang mengibaratkan jangan-jangan hidup kita ini kayak mimpi.
Enggak kok Pak, ini nyata kok Pak. Loh kamu pas mimpi juga begitu, rasanya kayak nyata. Begitu bangun kamu sadar bahwa oh alah ternyata mimpi. Besok mungkin begitu kamu meninggal, ganti alam, kamu baru sadar bahwa oh ternyata dunia yang heboh kemarin itu rasanya hanya kayak mimpi. Yang sejati sekarang di sini, yang kemarin itu hanya permainan. Bisa jadi begitu. Itu kan di Imam Ghazali. Nah, Imam Hasan Al-Basri jauh sebelumnya sudah mengisyaratkan dunia ini kayak orang tidur. Begitu kamu bangun nanti kamu tahu yang sejati. Sekarang sih seolah-olah ini sejati. Sesuatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang baqo, betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi serta penuh tipuan. Ini diantara quotes-nya untuk menunjukkan betapa dunia ini jangan terlalu diberati oleh hatimu. Dunia itu hanya 3 hari saja, kemarin, besok, dan hari ini. Hari kemarin sudah pergi, sudah lewat. Hari besok mungkin kita tidak menjumpai. Wong ya tidak jelas kita besok masih ada apa tidak. Satu-satunya yang jelas cuma hari ini, jam ini, bahkan detik ini. Ini yang jadi milik kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi maksudnya Imam Hasan Al-Basri, detik yang tadi sudah lewat. Detik yang akan datang kita tidak tahu situasi kita seperti apa. Yang dalam kuasa kita hanya detik ini sebenarnya. Maka jangan sia-siakan waktu, manfaatkan setiap detik hidupmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau tidak, detik yang akan datang kamu menyesal. Tadi ngapain aku kok tidur? Tadi ngapain aku kok main HP saja? Tadi ngapain? Karena kamu kelewatan sudah. Kalau sudah tadi ngapain, sudah masa lalu, tidak bisa diubah. Jadi masa depan masih belum jelas, masa lalu sudah tidak bisa diubah, kita hanya menguasai masa kini. Maka nikmatilah hidupmu sekarang, lakukan hal yang tidak membuatmu menyesal di detik yang akan datang. Nah, itu nasihatnya Imam Hasan Al-Basri. Ini nanti silahkan dibaca. Yang terkenal sekali adalah surat beliau pada salah seorang khalifah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini zaman itu masih surat, masih belum bisa ngirim WA. Katanya Imam Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, ini salah satu khalifah kesayangannya para ulama. Amma ba'du wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dunia ini adalah tempat pengembaraan, bukan tempat tinggal untuk selamanya. Nabi Adam diturunkan ke dunia dari surga sebagai bentuk hukuman dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Jadi kalau dilihat dari kisahnya Nabi Adam, hidup kita di dunia ini hukuman. Maka berhati-hatilah dengan dunia. Sesungguhnya orang yang sadar bahwa dirinya akan meninggalkan dunia akan selalu mempersiapkan bekalnya untuk akhirat. Dan orang yang selalu terikat dengan dunia tidak akan sempat beramal untuk bekalnya di akhirat. Setiap saat selalu ada yang menjadi korban tipu daya dunia. Barang siapa yang tersanjung oleh dunia akan terhina. Barang siapa yang cinta dunia akan kekurangan bekal untuk akhirat. Dunia ibarat racun, siapa yang memakannya akan binasa. Wahai Amirul Mukminin, jadilah seperti orang yang sedang mengobati lukanya. Selalu sabar menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan yang panjang. Memang tidak enak disuruh menafikan dunia itu, karena hidup kita terbiasa
dengan segala kenikmatan dunia. Tapi ayo, katanya Imam Hasan Al-Basri, kita bermental seperti orang yang sedang luka, menahan perih sesaat demi menghindari penderitaan panjang. Ia selalu rajin mengobati lukanya agar tidak mengalami rasa sakit berkepanjangan. Kalau kamu tidak bisa perih sesaat, nanti lukamu akan semakin panjang, sakitmu akan semakin lama. Berhati-hatilah dengan dunia yang penuh tipu daya dan khayalan. Dunia terlihat indah, tapi terhias dengan tipuan dan fitnah. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, dunia hanyalah mimpi, sedang akhirat adalah nyata. Di antara keduanya adalah kematian. Banyak para hamba yang terlena dengan mimpinya. Jika engkau selamat dari tipu daya dunia, maka engkau pun juga akan selamat dari huru hara besar kekuasaan. Jadi para pemimpin, kuncimu cuma satu: jangan tertipu oleh dunia. Namun jika engkau tertipu, aku tidak menjamin engkau akan selamat. Nah, ini nasihat untuk para pemimpin. Dan memang menurut Imam Hasan Al-Basri, cinta dunia itu dosa besar. Kenapa? Demi Allah, aku tidak takjub terhadap sesuatu seperti takjubku kepada orang yang tidak menganggap cinta dunia sebagai dosa besar. Demi Allah, sesungguhnya cinta kepada dunia adalah termasuk dosa besar. Bukankah semua cabang dosa besar itu disebabkan oleh cinta dunia? Korupsi, perampokan, pembunuhan, semua dosa besar. Sumbernya apa? Cinta dunia. Cinta harta, cinta kenikmatan dunia, cinta sesuatu atau seseorang. Bukankah berhala-berhala disembah, Allah diduharkai karena cinta dunia? Maka seseorang yang tahu tidak akan mengeluh akan kehinaan dunia, tidak akan berlomba mendekatinya, dan tidak akan putus asa karena jauh darinya. Kalau hanya dunia, tidak masalah kita dianggap hina, tidak masalah kita dianggap kalah, tidak masalah kita tidak sukses. Kalau hanya dunia. Itu pesannya Imam Hasan Al-Basri. Kalimat-kalimat semacam ini enak, indah kalau diucapkan. Tapi nanti keluar dari sini koyo biasane meh. Harus sanggup ya. Kayak tadi loh. Kayak orang sedang sakit, terluka. Memang agak perih, puasa sedikit agak lapar, tapi nanti kita terhindar dari sakit yang lebih panjang. Ada dialog unik dari Imam Hasan Al-Basri dengan muridnya. Satu ketika ada muridnya tanya, wahai Abu Sa'id, karena beliau nama lengkapnya kan Abu Sa'id Hasan bin Abdul Hasan Al-Yasari Al-Basri. Wahai Abu Sa'id, pakaian apa yang engkau sukai? Jawabannya, yang paling tebal, yang paling kasar, yang paling buruk di mata manusia. Muridnya protes, bukankah Allah itu maha indah dan menyukai keindahan? Jawabannya Imam Hasan Al-Basri, wahai anakku, engkau salah paham. Keindahan di situ bukan itu maksudnya. Andai kata keindahan di sisi Allah itu karena pakaian, tentulah orang-orang lacur itu lebih mulia dari orang baik. Pejabat-pejabat koruptor yang kaya raya itu mobilnya indah, bajunya indah, istrinya indah, indah semua. Apa mereka paling dicintai Allah gara-gara itu? Kan tidak. Keindahan dalam kalimat itu maksudnya apa? Sesungguhnya keindahan yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, berakhlak mulia. Itulah keindahan. Itulah yang disukai oleh Allah. Jadi kalau engkau sedang berjuang menjauhi maksiat, yang engkau lakukan itu indah.
Kalau engkau sedang menjalankan ketaatan pada Allah, yang engkau lakukan itu indah. Kalau engkau sedang mewujudkan akhlak mulia, yang engkau lakukan itu indah. Bukan bajumu, bukan model rambutmu, bukan selfie-selfiemu itu. Keindahan itu ada pada akhlakmu. Itu kita kemarin kan memahami kalimat ini, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Katanya Imam Hasan Al-Basri, keindahan di situ bukan keindahan lahiriah, tapi keindahan batiniah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita semua. Like video ini jika teman-teman suka. Dislike jika tidak suka. Tinggalkan komentar positif dan bagikan video ini jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk mensupport channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tetap semangat untuk terus belajar agar memperbaiki hidup lebih baik lagi dan jangan mengeluh.